Sekian tahun yang lalu itu Pak, subhanallah, dikit-dikit bicara itu aduh selalu. Nah sekarang seperti itu, kita alhamdulillah kan sudah bagaimanapun bisa. Taruhlah DD itu ya kecil dibanding dengan negara yang penduduknya sekian ya. Tadi Anda, cuma Anda belum menyebut asetnya berapa sih DD itu, sebutlah. Bagian dari meyakinkan orang bahwa DD asetnya milik umat. Umatnya jelas selama dia muslim masuk ke dompet apa itu, apapun kawasannya. Orang nanti kalau ditanya, ada tanya ya asetnya berapa? Jangan ditutup-tutupi kalau saya terus begitu saja. Harus jangan. Nah ya, bayangkan ada seorang namanya Pak Rajab Almarhum, rahimahullah, mudah-mudahan diterima di sisi. Nah jelang wafatnya dia wasiat menyerahkan harta semua hartanya itu kepada dompet apa. Ini kepercayaan yang luar biasa begitu kan. Artinya kepercayaan orang, kepercayaan masyarakat umat kepada DJ begitu artinya itu, padahal dulu di awal-awalnya ya seperti itu kira-kira. Jadi memang intinya itu syariat itu. Lalu syariat itu Pak bukan hanya teori gitu kan. Kenapa? Pastinya itu ada harus praktek gitu. Mana buktinya? Loh, sholat itu kan diturunkan surat mulai dari wudu, surat 6. Ayat 6 surat Al-Maidah itu kan. Nabi nerima ayat wudu, dituntun satu-satu dari cara wudu kayak apa, cara tayamum bagaimana, gitu kan. Terus ditindaklanjuti. Kata bahasa santri itu ya, khususnya Nahdlatul Ulama karena ada tokohnya di sini, menggunakan muqtarinan li fi'lihi. Jangan cuma ngomong, muqtarinan li fi'lihi ini kan dengan action gitu. Jadi action plan itu plannya dibuang. Gitu kan, jadi actionnya kan, jangan action plan terus, actionnya enggak plan aja yang dijalankan. Saya tuh enggak, pasti enggak akan diterima kalau cuma plan gitu kan, planning terus. Nah itu kira-kira jadi salah satu bentuk topiknya yaitulah dompet duafa itu diantaranya. Nah kemudian apa sih yang dianukan? Saya sering mengatakan begini, nah paling tidak enggak pernah turut memperbanyak masalah. Di dompet duafa itu sudah berapa karyawannya, ini juga perlu Pak Samad. Apalagi kalau bulan-bulan tertentu Ramadan terutama juga bisa mencapai 500-an sampai 1000-an yang itu. Ya belum yang terlibat dengan korban, bukan korban kecelakaan Pak, kemudian tebar kurban, hewan kurban itu ya. Ya alhamdulillah itu. Jadi turut mengentaskan bukan hanya memberikan kail apa namanya umpan ikan tapi ada wujudnya. Jadi itu kira-kira ya syariat itu seperti itulah. Kenapa? Al-Hasyr ayat 7 terutama itu diantara pedomannya. Wajib meratakan kesejahteraan sosial itu ya. Saya kira sekarang juga malam ini bisa diuji sebenarnya mesti itu. Bapak kalau makan sendirian tuh lebih enak bareng-bareng atau yang sendirian ya? Bersama dulu terus sendiri. Nah, itu sudah pasti kan, karena nggak mungkin bersama terus kan. Tapi sendirian sudah punya istri kan? Berapa istrinya? Ketika Anda makan bareng dengan istri Anda, mana lebih nikmat? Mana lebih nikmat? Atau bareng siapa? Dengan istri Anda mana lebih nikmat? Dengan sendiri sebenarnya. Nah, mana? Karena istri ya sudah jatuh diri. Kan bagian dari kita. Jadi sebenarnya tidak bisa dipungkiri, itulah fungsi fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain individu kita. Fardu kifayah kebersamaan. Kebersamaan itu menjadi penting. Dan orang yang sudah biasa sholat berjamaah, tiba-tiba nggak sholat berjamaah, pasti bisa kan? Dan dicari orang biasanya. Rajin ke masjid, tiba-tiba nggak ada. Siapa kemana ya? Kalau yang nggak pernah ke masjid ditanya nggak? Nggak pernah ditanya Pak. Nggak pernah ditanya. Itu kira-kira. Jadi eksistensinya itu tidak diakui oleh orang-orang sekitar. Itu yang bahasa agama disebut fardu kifayah, ya mungkin bahasa sosialnya ya terlibatan kolektif lah, tidak begitu.
Nah, zakat itu salah satunya, karena 5 pilar Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya ini semuanya mengadukan itu ya, karena Rasul yang mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 pilar itu lah. Jadi pincang kalau tidak ada zakat. Ekonomi ini menjadi penting, di satu sisi sukses para PKI kita, tapi di sisi lain banyak juga yang bermasalah. Saya kebetulan di Hong Kong sempat Pak, cuma satu yang tidak tercapai, dengan menyaksikan upacara akad nikah dan walimanya kayak apa, ini yang tidak. Kematian, alhamdulillah saya menyaksikan, bukan alhamdulillah matinya orang. Bingung saya juga gitu. Di satu sisi saya pengen menyaksikan itu, di sisi lain bagaimana cara, pokoknya dari awalnya Pak. Ya Allah berikan kemudahan insya Allah kepada almarhumnya juga. Yang meninggal kebetulan orang tua dari chairman Islamic Union di situ, jadi orang paling tinggi di situ. Pekerjaan sehari-harinya sebagai hakim tinggi di Hong Kong. Dari jabatannya di keagamaan sebagai presiden Islamic Union, di hari-harinya hakim tinggi. Itu kesampaian Pak. Barahal saya mungkin 3 hari sebelumnya Pak, tolong kalau ada yang meninggal beritahu saya jam berapapun, jadi begitu kan. Ya pas setelah paginya saya menyaksikan sidang di pengadilan. Saya pernah jadi hakim Bapak, itu ada di saya hakim tinggi pengadilan tinggi Jakarta. Bidangnya bukan agama Pak, nah, walaupun saya orang agama tapi bidangnya hak asasi manusia. Saya jelas-jelas bukan hakim HAM ini. Hakim tinggi 6 tahun, tapi yang minta sidang 4 tahun, ya 2 tahun itu proses. Juga sebagai ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Pak, KPU Provinsi Banten tahun 2011. Ya tambahan saja lah. Jadi kenapa saya perlu melihat persidangan kayak apa di situ, pengen tahu penegakan hukum kayak apa. Lalu sehabis itu saya juga nengok ke penjara gitu kan, pengen lihat penjaranya kayak apa. Ya, alhamdulillah tadinya ditolak, ya bisa juga masuk. Nah ini untuk perbandingan dalam konteks penelitian saya itu, karena bukan hanya ibadah, saya mengambil kepada muamalah dalam kadar tertentu, malahan ya dalam hal yang terkait dengan persoalan hukum-hukum itu. Nah ini kembali ke persoalan syariah itu tadi, ya ternyata banyak lah ini madhab dalam fikih itu sangat banyak, dan sebagian saya baru menemukan implementasinya ya sekarang itu antara di Hong Kong. Ya misalnya kalau di Indonesia itu jangan selalu memproklamirkan diri mayoritas madhab Syafi'i, ya nggak ada yang salah. Salat Jumatnya minimal harus 40 orang. Tapi kalau di Hong Kong diterapkan madhab Syafi'i di Indonesia itu nggak ada orang salat Jumatan itu. Karena di masjid di Stanley ya. Ya, itu maksimal saya tanya itu ya 15 sampai 20 orang jamaah Jumatnya. Nah, di sini dulu yang keindahan syariah itu. Jangan diperkosa harus 40. Boleh melaksanakan Jumatan. Ya, sejumlah itu. Kalau dulu saya ngaji cuma di buku saja, madhab ini boleh, madhab ini boleh. Jadi dulu saya pengetahuan tentang itunya baru ilmu yakin gitu kan. Ilmu yakin itu termasuk pendengaran kan. Nah, sekarang naik tingkat saya menjadi ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri gitu kan. Termasuk Jepang ini perjuangan saya lama ini Pak. Umur saya 56 tahun duduk di SD itu tidak sempat dengar Jepang Pak. Setelah setengah abad saya baru lihat di Tokyo ini Pak. Bapak-bapak kan enak diberangkatkan. Iya kan? Anda beruntung di berjaya. Saya berjuang setengah abad pengen tahu Jepang itu baru sekarang. Itu antara karena syariah itu Pak. Anu dia tidak begitu, di sini ada, di sini ada. Dengarkan aja. Setiap sholat malam pertama datang ke masjid. Saya minta datang di masjid. Jauh Pak, kata yang mewani itu. Berapa jauhnya itu, berapa lama itu? Ya kira-kira sekian. Siapa yang tahu, yang penting saya datang ke masjid. Nanti aja Pak, dohor. Aduh, pokoknya subuh ini ya maksa saya. Gitu kan. Sekali-sekali maksa itu boleh Pak. Yang nggak boleh kan memperkosa. Kalau memaksa begitu boleh. Kira-kira itu. Anak saya bawa, anak saya ini Pak. Ya.
yang di ITB ini. Mudah-mudahan melihat di sini senior-seniornya ada dari ITB, ya ikutlah coba gitu. Kayak apa ini Jepang sama di Bandung itu bedanya. Bawa gitu. Karena pengen melihat saya katakan kira-kira kayak apa gitu kan. Nah ini dari sisi peribadatan. Oh terus. Jadi lebih banyak penelitian saya ini Pak, observasi itu saja. Istiqomah bahasa usul fikih. Ya sama juga lah Inggrisnya observation kan gitu kan, kira-kira kayak apa. Nah itu, jadi sesuatu yang ketika ditanya untuk apa itu Pak, ya di sana ada Mas Bayu arti nuklir kata istilahnya Pak Kunta. Pak Kunta itu pecinta nuklir, nggak apa-apa saya katakan itu kan beliau juga bidangnya sampah saya katakan. Syariah itu sepertabat dengan sampah deh saya katakan. Kalau dia boleh meneliti sampah, kenapa semua nggak boleh meneliti syariah? Kan sama-sama ujungnya A kan. Nah, anggaplah syariah itu nggak lebih terhormat dibanding sampah saya katakan. Samakan sejajarkan. Dia membuktikan sampah, urusannya saya membuktikan syariah. Gitu kan. Nanti ketemu antara sampah dengan syariah. Nah gitu Pak. Ya sampah kan dipilah oleh syariah. Ada yang mutan najis, kena najis. Ada yang tidak terkena najis. Nanti kan ada matching Pak. Jadi kalau diskusinya antara Mas Bayu dengan Pak Amin semua nanti nggak berantem insya Allah gitu kan Pak. Karena Anda klasifikasikan sampah macam mana gitu kan. Saya baru sisi ini yang suci, ini yang tidak suci. Jadi fungsinya masing-masing Pak. Kayak kanan dan kiri nih. Nggak pernah ribut ya Pak. Tahu walaupun fungsinya kurang terhormat, ini nggak pernah protes Pak. Jadi kira-kira begitulah syariah itu bagaimana menganyam supaya indah itu tadi. Jadi intinya semacam syariah itu adalah mudah, kemudian ramah, dan yang ketiga indah. Ya pokoknya ramah dunia itu masih bisa diperpanjang. Nah kembali ke tadi ekonomi umat itu, ya kira-kira mau apa yang bisa kita perbuat, saya yakin semua kita bisa berbuat sesuatu jika itu adalah dimaui oleh kita. Kuncinya cuma itu. Jadi nggak banyak kiat-kiat. Ya sebelum 40 menit saya kembalikan karena saya akan lebih senang kalau pertanyaan itulah yang saya tidak pengen menodori sesuatu kepada kawan-kawan seolah saya serba pinter. Oh tidak Pak, saya lagi belajar. Duluan Bapak malah ke depan, saya belakangan musuh, jadi pengen belajar di sini. Saya kira itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di sini di majelis kita ini. Tadi saya tertarik dengan ketika Pak Ustadz menyampaikan ada syariat-syariat yang baru terlaksana ketemunya di Hong Kong gitu. Nah saya pengen bertanya lebih lanjut, itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya apakah hanya di Hong Kong itu terlaksana, artinya di Indonesia dan di negara Muslim itu belum? Atau gimana? Dan contohnya kira-kira gimana Pak? Gitu aja gimana? Kalau kita lihat sejarahnya kan 18 tahun yang tadi Bapak sampaikan, dan memang untuk sebuah organisasi ini prestasi yang cukup menggembirakan bisa bertahan. Saya ingin, karena Bapak pelaku sejarah gitu, dulu ini yang saya tahu biasanya kan memang ada saat-saat berat dalam sebuah perjalanan mengembangkan. Barangkali bisa sharing gimana sih bisa melewati tahapan berat-berat itu. Pertama ya yang beratnya di bagian mana, lalu gimana solusinya untuk melewati tahapan berat. Saya pengen masa tahu visi Bapak gitu terhadap ekonomi syariah. Apakah yang sekarang ini udah cukup syariah gitu, atau kalaupun itu belum, seperti apa sih ujungnya yang pengen kita? Tentu ujungnya seperti Islamnya syariah, tapi gambaran Bapak